Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan nasihat dari Gus Bah yang satu ini yang mungkin kita butuhkan di kehidupan sehari-hari. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, nah itu sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Terus lama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun. Terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal. Karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang gue sujud udah jadi saksi itu. Iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa jadi saksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karena nugasno angin, angin, gue kudu gawe keributan, gue ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener itu sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhon faqala laha walil ardi ya tau'an aw karha qalata Ataina Toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso Ataina Toi. Ini sekaruan nurut, mesti orang nurut lah yang mesti kalah. Kalau menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu. Itu nabi masih ingat. Nah. Kalau orang sekarang enggak, orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone rumah nanti sama akan paham perang Khotbah setelah penjelasan ini. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin kontak semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah kontak. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir.
Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa bikin kontak. Setelah bikin kontak, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya kontak itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan kontak itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari kontak dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nang kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Masyur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikonya kira di pangeran, dengan juga di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lam. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia tidak bisa bilang iya, juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya nggak punya mikir kan sekenanya saja. Harus tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Bumi ora mantel mek kowe piye, kowe darani di akal, bumi barang ra di akal, lu mantel dong, wong darani ra di akal lu mantel. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yang mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu, karena ini maca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik, karena rada berdigasan, mencolot sana mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia. Ya, semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu wali, dukun gini nggak. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultan Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, mono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Dia nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, kalau yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya nggak usah daftar. Demenisin maksudnya, nggak usah daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh.
Wa junudan lam tarawna. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue dirungkel-rungkel. Dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak yang maksiat. Saya kecekel aku begitu prakas-prakas. Wasap saja Allah, kang sumpuk bener jajal. Jadi, nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya no lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda. Nabi itu Umi itu nggak perso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Depok, Nabi sholat 2 rakaat. Filai Latin Barito sangat-sangat dingin. Gitu. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang, saking dingin. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara selanya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, cung, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Nggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Nggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua, dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB, kalau namanya perang itu mesti mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul kok, dong sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Khutbah jair ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah cek kena. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tangi. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jahit cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, upah aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo gue pergi. Dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Tidak deh, ambil semua habis Sufyan. Buat itu bener-bener wajib. Setelah kado balo terus orang dijak mire gak mau,
Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu nggak mau mirip, ya saya dulu yang mirip. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus nggak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan, mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus maca berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari, kiai kok sholat gitu. Dari masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Sabda bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar tubuh serban, terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kue kelar tubuh. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kue roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Bermong bodoh kue roh sih uang serban. Kue dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi, jangan ada tradisi ijabul malam yajib, kalau tidak wajib ya selamanya tidak. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rabia itu. Jadi Pak Madura. Orang Mekah, orang Juban dicucuk nyongkone kiai ini, bareng bandara kok Juban kabeh. Itu keren deh. Jadi gua anak tapi tenang, terus dieling nang kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Iya. Pasti ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah. Aku wali ora ono kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap itu kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu yang saya gak iso mikir, Salman iso mikir. Terus pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi kok mau mikir, mereka para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini.
Apa kita mikir rugi terus apa tuh kalah di dekotak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin hubungannya kecukupan gedeng wali sama ini reso mikir tapi para pengen gue loh mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian aku reso mikir. Carane bahagia yo ora ro. Lho kula nate lho tak kelenti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku reso mikir. Aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 nang ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Ki gelem ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda. Reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi. Ummi itu ke ibu-ibuan gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking parke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bar Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin respon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tanda, kalah enggak? Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, Man Salman kontak sekali. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengira. Selesai. Orang ini Pak Arsamna alihim bihau wajib dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial kesukaan iman gara-gara gak tahu ngalamin Muhammad itu kan. Angger wis cara akal menang, dia menang. Itu mesti orang sesuatu dia bisa orang bahasa ikra iso dia ngomong bisa. Jadi orang kok menikahi ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya beda. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku rasa yakin dia sih, pokoknya tak daftar. Di aku pas rano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna Allah bihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang digunakan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawonnya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat Gitareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur ini langsung airnya ini muncrat-muncrat juga. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam banget. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam.
Dia itu tahu betul kalau dari tanah, dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlalu begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Di rumah tenang. Wah sama yang paling gak besar wali-wali lah RT lah penting daftar. Paling gak tidak anak wedok ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu belah dan gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar ya. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu, telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus bedigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu, orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya menuso. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak. Ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin? Paham ya? Lu paham terang tuh? Tapi dari wali orang mau ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai nisok terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro, untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Yas abena ikihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin nggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam,
Mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik, tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa, setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku, kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkarane reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok ngene, ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya saja. Kalau nabi yo gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nurum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pikir rasa lagi malah. Bisa balen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja go tenang deh. Juga tenang kusulat atau mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngatur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin orang pangeran mantel. Coba goblok ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kemelok komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang kan itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat di WC wong seneng aja. Orang terserah aku tau sih duit. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah itu ya Allah ya kalau mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duit. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika anak unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dirijine. Diminum orang siapa saja dah. Iku guling anak kudure Allah itu gak mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke go kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong wong, kelungsu iki suka jadi wit gede. Nek wis gede dirangkul wong papat e ora sedeg. Wong-wong darani mokal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal itu barang kuwi kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti kecangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Lah ketika mungkin itu modal apa? Mongko ya ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Soal kok diajese wali liyane yo
Ya kok gampang untuk bisa disidang apa? Mesti ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku pekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi kamane, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ku ya mesti yang melas musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tahu ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah ngono kok Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gaya Honda karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe Honda. Mergo mentang-mentang separek pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wes biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah enggak masalah, cara dekne ora masalah gak kasih pengeran jame wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur. Padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok toat nih kak. Muridnya katut. Barang toat nih kak, sudah sampai selesai. Balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong ini? Dia ceritain aku jadi. Ini sudah ini. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang orang dia jedanya itu butuh terus. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan ke kerabat, ke teman terdekat. Semoga video ini menambah amal jariah kita semua. Oke, selamat melanjutkan videonya. Maaf ini orang warisan kok suka. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi ngomong para pangeran, gua coba warai. Strategi. Benar maksudnya ben khas. Wong marah ke ben apa? Baru tak tenang ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, Dewi, semua dia. Jadi nggak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulau keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan wah itu asal bola militer malah bola militer. Bedanya ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Itu keben Ben Mama Plus terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben terus Mbak Abbas itu malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti di Gopong Musuh yang mutu santai wae membaca ayat tertentu. Lah saat itu raiso, nyatanya aku raiso kowe kok dipadan to. Ternyata kemadakno barang sing ora. Karena tadi
Andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudroh Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya gak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansya'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudrah sing ula, bayangno kudrah sing ula. Yang mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausamu, nak kue janggal ono anak tanpa bapak. Kudune kayak memuhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wa ya mau kamasali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahula. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya negoro terus coba. Kalau orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan malah. Maka kan bisa bertabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kalau nih mau latih cara iman sampeyan. Makanya sampeyan jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gaya contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng mbok mueng kayak renang kan. Kok gak mati. Ya ini jero janin wis angel golek oksigen malah mbok mau amen renang. Repot ora. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang kayak oksigen. Mbok kayak napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem, boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kok tanah. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, ya pokoknya amanah billahi dohiron, bahwa ini harus kecangkeman amanah billah hubna ilallah pokoknya. Cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini aman nah. Iya. Karena ngono, sisi jadi wali. Paling enggak misalnya rawali kok Imam Nawawi ya sebenarnya lah, iman itu sebenarnya. Karena tadi percaya dengan kudrah ula. Kudrah ula itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudrah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum apa? Ada. Hukum manusia mau lahir, kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya?
harus hubungan suami nopo Istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kaifiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat yang tadi saya. Makanya sampean nak ngomong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa korasine sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok balen malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ra iso watu nglairno pitik kowe yo ra iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin mung padha ra isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi darah mungkin barusan saya tahu. Lah nang ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi hawaji dan nawa lam taruh satu semoga terus. Pada sampean keterlatih napa? Terlatih iman dan kudri Allah Ta'ala sebetulnya apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal wis yakin suatu saat husnul khotimah, sing keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mumpun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafawahul mu'minal kita tetep sing menyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darani cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Soale gue lucu-lucunan wae kok gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantes mangan juga lah. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nak wong topo 40 dina ra mati kok biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwajika maring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo. Wa talabna lan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mak kok endah ono sadinge nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini kedenan garwane saiki nuntut zaman melarat ikhlas saiki sugih ujek dijak melarat iki apa-apaan niku protes ngene kan diprotes tujuh tenang wong nabi diprotes wong wedok jos tenan menadak kowe nabi diprotes wong pangerane tau dilawan wong wedok wis masyaallah sampean ro critane pangeran dilawan tentang surat mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca Mujadilah. Sama nak cerita, musuh terus masyaallah. Jenenge Khawlah binti Salabah wayu menarik. Bokonge apik mbok biar ora. Pokoke ana bab alia-alia ku bokong. Mbok pas dene khat mbok biar ora. Singkat cerita barakat suwe no ben terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiperset. Mbok nak kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no yo ora semangat. Wah, yo jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas ngongko ra kenek. Mangkel dene kata kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpahilah. Terus anti alia kabur di umi kowe wis tak haramno koyok mbokku haram tak telon. Jadi sewa adat Arab nak dihar itu fi hukmi tolak, namun dihar itu fi hukmi tolak ijek mu'abbad. Jadi agar wong kok dihar berarti ora dikumuli selawase. Padahal Khawlah itu ayune mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu, bolak-balik lah. Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi safira Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Wangi sampe ngombe, wong itu nak nangis kan sampe ngombe. Jadi ku sak paket yo nangis sampe. Iku terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong bareng tuwek arep yo.
Ini anakku tak rumah kelaparan, aku mau itu reso golek duit. Mbok rumahku tinggal wae kok mamu iso itu ana. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak. Dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Kaulah itu matur Nabi. Nabi itu orangnya kan lugu, karena Nabi itu nggak pernah bohong. Dia nggak tahu mikirnya, Nabi bukan oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Tapi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mana banget. Akhirnya awas bentar, bojone mending, gempon Nabi anut jenengan. Nak dihari itu dihukumi tolak. Mulai kode sing wedok. Nabi wis final, nak dihari kode beto. Tuaran kan kita kudu. Coba ngene, kan tidak perlu kekasih pengira. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengira. Nabi sampe dilapor pengira. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya cawe iki sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah itu mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari hukumnya tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nek kamar itu nangis, buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Ayo sampai jadi surat Mujadilah. Wong wedok sing madoni Kanjeng. Nah lali Mujadilah nang sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sampai Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kowe berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu, jadi tadi nanti dilapor. Kalau pulau orang kedam bujuk pulau menengah, itu pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun nanti hawa-hawa. Gak iso dilawan terus. Nabi dilapor. Itu masih berita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nambah Khawlah. Dia ini setua, Khawlah itu memang mati, setua ajus itu. Dindek nambah Umar mandek. Rungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tua omongan kan gak soleh. Nanti jam 2. Pasukane Umar iki piye ya akhirul mukminin rungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng waktu dhuwur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Wong sangat waktu salat dhuwur. Gak marah bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kau begitu takut sama orang itu? Masyhur ya. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pangerane ngrungokno, pemene aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sab'i. Sama. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar perang enggak umum ora dhewe salat dhuwur dhewe ngomong sak entek ya tak ngomong jenenge Khawlah wong itu jos entek lha iya Kanjeng Nabi padha wong itu ajak melarat ku ape wong itu gelem sak melarat gelem tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah gak lho nek wong lanang kuat atau melarang melarat, bareng juga uripe terkendali itu banyak. Itu omong. Jadi Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunia masih.
Tapi wong Nabi yo kasih pengen malah ditantang. Nak kowe yo urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak dirapa. Turit nagar sira hayat dunya puripan dunya wajina dalan pese dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku nak mongko nyenengno ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sariku nang bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ayo kaliku nek megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri diroren kelan tambah bahaya. Ketika Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Aku njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing apa. Wa rasulullah lan utusane Allah daral akhirat oma akhirat ari jannata tikse swarga. Fa inna Allaha mengatakan wa wa'ad dan nyediakan sapa wali muslimati kedhe sing apian pun nase sira kabeh pira dadi akhirat lan akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang gede. Luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Saya ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoknya nak ngamuk barno ae, nopo barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang maca Mujadilah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa? Mujadilah ayate jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dua dulu, kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama jelas tentara-tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta ida akala sababi tolakon kok ngomong niku sing ngentekno nang kula ayu kula sing ngentekno ya Dik barang aku saiki tuwek ayu wis tak kekno Dik ape megah kok penak pokoke ngomong ora barbar ada nabi ngomongno seruwe pas itu wis ya bareng nabi iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok ora iso dirubah. Saiki sementara iki ngono. Tapi mosok ora iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng susu tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Jogeman yang lawan wedok, nak nganti sujud ya bojone apik. Dikabulno dalam bukan to bojone apik bar ya. Lan ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggu nate sira kabeh. Pira dadil akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki es kecelok kiai gedhe bojo kula iki tak didik sederhana. Nggih perkarane wiling-wilingan tak hidup kita ini menuju napa? Akhirnya. Contoh rasa se-ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum-bimbingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sapa nisaun Nabi, milih al-akhirat yang akhirat, alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an-nabi biro-biro bujune Nabi man uti sapane wong. Iku yakti kunekani sapa man mingguna sing sira kabeh difahisat dan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin. Ai biyinatin sing jelas nawa fahisya ya atau anane fahisya biyinatin jelas. Itu asma wa tikal nawa fikiratin nuduk kita ukhra nuduif binuni klanon ma'ahu sertane ikilah nuduif lawanas bil adab lan kelawan
nasabna lafat adab nah diwaca nudhaif tentu napa nudhaif lahal adab atau nudhaif lahal adab jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngeten nggih bojone tokoh iku nak salah bisane loro mergo nak ganjaran ya ganjarane loro mergo salahe tokoh mesti dinut benere tokoh ya napa dinut lane garwane nabi kena ancaman he bojone nabi kowe nak salah iku adabe double mergo kowe iku panutan nek kowe salah mesti dadi tren mulane dosane napa double misal garwane nabi kok sosialita terus PKK macam-macam ya dihisab mergo kok dadi model oh nak ngono kudu sosialita kan repot napa? Repot. Lah tapi nek bojom sosialita ya ora pati kena adab kan ora ono sing nganut. Kok saya lek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah ganggep. Bae walhasil intine ku nak bojone tokoh utawa tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh iku kudu hati-hati mergo nak salah ya ono sing nganut. Nah, bener ya ono sing nganut. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga kajian tadi menambah iman kita dan pengetahuan kita dalam beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.